Nah, di kantor polisi, Mujin terus-terusan membela diri, tapi polisi nggak peduli, langsung menjebloskannya ke penjara. Sementara Miju yang tahu kabar itu, langsung meledek, apalagi Wati pulangnya tengah malam. Kan Wati jadi emosi, harusnya Miju cari tahu penyebabnya dulu. Mulai ngungkit kalau Miju nggak pernah perhatian kepadanya, berbeda dengan Mujin yang selalu menanyakan kabar, bahkan memberinya uang saku saat ia masih SMA dulu. Membuat Miju terdiam karena apa yang dikatakan adiknya memang benar. Besoknya Mujin bolak-balik macam setrikaan akibat nggak tahu cara keluar dari sana, membuat penghuni lain emosi. Tapi ya, berkat istrinya Mujin dapat bebas di mana mereka makan bersama. Tapi seperti kebiasaannya, Mujin selalu menyingkirkan daun bawang lalu asal makan. Lah, dia kepanasan dong. Kan itu membuat Miju teringat kenangan masa lalu ketika Mujin melakukan hal yang sama, segera memberinya perhatian. Tapi ya, kenangan indah yang gak akan mereka lupakan. Tapi saat makan es krim, Miju tiba-tiba bertanya mengapa Mujin ngirim pesan terima kasih kepadanya. Jadi sebelumnya Mujin ingin berterima kasih karena Miju selalu perhatian kepada ibunya. Tapi karena gengsi, ia pun menghapusnya. Namun ya, begitulah asal dari pesan gak jelasnya itu. Tapi Mujin yang menjaga gengsinya alasan bahwa ia berterima kasih untuk semuanya, termasuk yang dilakukan Miju kepadanya hari ini. Tapi sebelum Miju pergi, Mujin tiba-tiba mengungkapkan kata rindu, bahkan minta dikirimin foto, membuat Miju senyum-senyum bahagia. Padahal lah, yang dimaksud Mujin adalah Scooby-Doo-nya. Kan Miju jadi tambah kesel. Beralih ke mereka yang tiba-tiba diserbu pihak kampus, di mana alat-alat demonya dirusak, bahkan tempat istirahat mereka disegel. Meskipun begitu, mereka nggak nyerah, apalagi melihat Mujin bebas dari penjara. 일단 노조를 만드셔야 되고요. 그리고 학교 측이랑 단체 교섭이라는 것도 여러 번 하고 그게 다 안 될 경우. Ya, untuk melawan secara resmi dan tak melanggar hukum, mereka pun mendirikan serikat pekerja dan yang terpilih sebagai ketuanya adalah Om Burhan. Dengan begitu, mereka mengajukan 3 tuntutan secara resmi. Pertama, batalkan ujian yang tidak adil. Kedua, pekerjakan kembali tenaga kebersihan yang dipecat. Dan ketiga, pihak kampus harus mengakui kematian Yongsuk sebagai kecelakaan kerja. Gak hanya itu, mereka juga melakukan aksi mogok kerja dan nginap di pelataran kampus sampai tuntutannya dikabulkan. Masalahnya, si kacamata yang gak habis akal ini membenturkan mereka dengan pihak mahasiswa yang merasa terganggu akibat demonstrasi tersebut. Mujin sih berusaha membela kalau pihak kampuslah yang gak adil kepada mereka. Namun ya, mendengar kata-kata itu, Burhan dan yang lainnya seketika terdiam karena rasanya seperti dihianati anak sendiri. Toh meskipun gak dianggap, mereka sebagai petugas kebersihan selalu menganggap anak-anak di kampus itu seperti anak sendiri. Untungnya mereka ngerti kalau mahasiswa gak mendukung mereka karena gak tahu kebenarannya. Jadi solusinya sekarang mereka harus mencari cara agar para mahasiswa tahu kisah mereka. Lalu dengan begitu, Yongsuk pun masuk ke tubuh Mujin untuk menuliskan kisahnya. Seorang anak yatim piatu yang harus berjuang sendiri, sampai-sampai ia harus kerja di banyak tempat. Tapi di antara semuanya, ia sangat bahagia kerja sebagai petugas kebersihan di kampus itu, karena terkadang ada mahasiswa yang memberi perhatian kepadanya, layaknya anak kepada ibunya. Dan meskipun dirinya hanya lulusan SD, tapi melihat para mahasiswa cerdas, itu sudah menjadi kebanggaan tersendiri baginya. Hanya saja pihak kampus yang memberikan ujian tak relevan menjadi hal yang gak adil bagi mereka. Ya, mereka jelas tahu kalau itu adalah kisah Yongsuk. Terkejut bagaimana bisa Mujin tahu kisahnya. Masalahnya sekarang adalah si kacamata diam-diam menemui ibu Mujin dan berkata kalau harusnya ibu Mujin bisa hidup nyaman dan bahagia karena anaknya adalah pengacara. Jadi ia mengingatkan kalau Mujin akan dijerumuskan ke penjara jika pihak pekerja masih berdemo. Membuat ibu Mujin terdiam karena kelemahan terbesar baginya adalah anaknya. Di saat yang sama, Yongsuk menegur Mujin yang menyingkirkan daun bawang di makanannya. Ngerti mengapa ibu Mujin selalu mengkhawatirkan anaknya satu ini. Seketika Mujin hampir nangis, baru tahu kalau sang ibu memikirkannya sampai segitunya.
Namun tiba-tiba kumpulan protes dari mahasiswa tertempel di tulisan itu, membuat yang lain kecewa, merasa kalau nggak ada satupun pihak yang mendukung mereka. Padahal itu ulah Ibu Mujin yang nggak mau anaknya masuk penjara. Jadinya mereka pun mundur, bahkan siap ikut ujian gak jelas itu lagi. Begitupun Ibu Mujin yang siap-siap pulang. Namun ya, mahasiswa yang sebelumnya protes justru mendukung mereka setelah tahu kebenarannya. Karena itu mereka pun bersemangat kembali, di mana Udinwati kepikiran sebuah ide. Besoknya ketika ujian dilakukan, Ibu Mujin pun datang dengan kacamata kamera itu. Karena mereka live di channel YouTube menunjukkan semua fakta, mulai dari soal yang gak masuk akal sampai si kacamata yang merendahkan kemampuan para pekerja. Di mana live itu seketika viral, bahkan ditonton banyak mahasiswa dan alumni, sehingga pihak rektor yang menerima banyak laporan gak bisa apa-apa selain menghentikan itu semua. Alhasil mereka pun masuk ke ruangan itu, membuat si kacamata sangat murka. Udin sih berterima kasih karena kameranya nggak cuma satu, dan disitulah Mujin muncul menjelaskan semua pelanggaran yang dilakukan pihak kampus, yang intinya pihak kampus gak memperlakukan pekerja layaknya manusia, dan yang terpenting si kacamata yang ngaku sebagai orang terpelajar malah ngerusak kamera mereka. Dengan begitu para pekerja pun mengungkap semua keresahannya selama ini, menantang kalau si kacamata ngaku lebih cerdas dari mereka. Bagaimana jika si kacamata menyanyikan Mars Kampus? Jelas dong si kambing gak hafal, karena ia kerja di sana hanya untuk cari uang. Namun ya, meskipun rata-rata lulusan SD, para pekerja justru menghafal Mars Kampus. Bukti kalau mereka menghargai tempat di mana mereka bekerja. Gak berapa lama rektor pun memecat si kacamata melalui telepon, membuatnya gak bisa apa-apa. Dan Miju yang sejak tadi nonton siaran itu mulai tersenyum bangga atas apa yang dilakukan suaminya. Singkatnya, pihak alumni pun menekan rektor yang membiarkan ketidakadilan di lingkungan kampus, dan itu membuat mereka sangat malu jadi alumni. Begitupun para mahasiswa yang juga berdemo. Dengan begitu, rektor pun minta maaf termasuk kepada Yonsuk yang telah tiada, dan akhirnya petugas kebersihan pun dapat bekerja dengan bahagia sesuai dengan tugas masing-masing. Yonsuk sendiri berterima kasih kepada Mujin. Setidaknya teman-temannya gak merasa tertekan lagi seperti sebelumnya. Dan karena itu ia pun pamit pergi untuk selamanya. Sementara Ayah Mujin kini gak cemburu lagi setelah tahu cerita sebenarnya. Hanya saja mereka bingung mengapa bisa Mujin menghabiskan daun bawang yang tidak disukainya. Nah, saat ingin pulang, Wati tiba-tiba nelpon macam orang sakit, sehingga Mujin pun buru-buru ke rumah sakit. Tapi masih di lobi, Bejo tiba-tiba menyapanya. Bingung karena tadi ia pingsan, lalu tiba-tiba berada di sana. Lalu membuat Mujin sangat terkejut karena Bejo yang dilihatnya adalah hantu gentayangan. Lalu apa sebenarnya yang terjadi kepada Bejo?